karena satu nih sangat memungkinkan bro. Sangat memungkinkan. Ya karena dia kerja dengan perusahaan asing. Mungkin 40 juta something gitu kan. Gitu. Tapi yang gue lihat di situ adalah tujuan dia baik. Konten-konten kayak gitu berbahaya menurut gue. Flexing berarti ya. Iya, ya selain flexing jadi bikin ya itulah penggiringan. Kalau mengedukasi ya lu cukup jelasin, oh ada tuh kerjaan kayak gini. Oh, soalnya bilang langsung 50 juta gaji gua. Ya, maybe. Selamat datang di konten baru kita. Jadi kopi, kontroversi perkantoran inspiratif. Selamat datang guys. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi ya. Beda topik lagi. Apa kabar? Baik banget. Nah, kali ini kontennya dibantu sama teman-teman gua ya. Karena ini butuh bertiga nih gitu ya. Siap. Yang memang bisa berargumen ya kan. Berargumen tentang perihal yang memang akan gue lempar nanti. Di sini ada Mamat, di sini ada Johnny. Oke, siap untuk bertarung lagi? Siap. Nanti gue jadi wasitnya nanti. Siap. Oh, nggak ada kopinya nih? Ya, oh iya bener ya. Next mesti ada lah. Yanto, mana Yanto? Kontennya kopi. Nanti ya. Gue bilang nggak prepare, harusnya ada kopinya di sini ya. Iya dong. Bener. Boleh. Nanti next kita bikin kopinya. Ya, Oke. ya. Jangan lupa kopi ya Yanto. Oke, gitu. Thank you ya. Oke, terima kasih. Nah, kopi ini apa? Jadi nanti gue akan ngelempar satu video di mana nanti kalian silakan bertarung. Ya kan, gue belum kasih tahu lu tuh kontra atau pro, begitu juga dengan lu. Nanti setelah nonton videonya baru gue kasih tahu. Ya, isunya apa nanti kita akan lihat. Oke. Siap ya? Siap. Episode pertama kita kemarin seru banget itu ya. Wah, gila sih. Kita berbicara tentang healing. Iya, For everyone. For everyone, betul. Jadi tentang pekerja yang ngerasa di-push tapi butuhnya healing terus gitu. Tapi ya udahlah. Ya, itu udah kita bahas, jadi nggak usah bahas itu lagi. Karena kita nggak tahu itu rame atau enggak. Rame, Pak. Kemarin kita bilang kalau rame part 2 soalnya. Oh, gitu. Lanjut ya. Yep. Nah, sekarang tentang apa kita lihat. Gue kasih tahu ya. Lu tahu Rockefeller enggak? Luxor gua tahu. Rockefeller. Ini namanya Rockefeller nih, bahaya juga nih. Bahaya ya kalau Untuk pakai F ya. Ya. Nah, kita lihat videonya ya. Gue menghasilkan 50 juta per bulan dengan bekerja seperti ini. Yap, bekerja dari rumah di kamar tidur gue. Kadang ibu gue juga nanya kerjaan gue apa. Cuma ya susah kalau dijelasin detailnya. Jadi gue jawab aja jadi omong pesugihan. Enaknya kerja gini lu punya banyak waktu free, lebih rileks karena kerja dari rumah, dan gajinya jelas nggak main-main. Sayangnya stigma masyarakat muda masih terpaku sama stigma orang tua ya, yang mikir kalau gaji gede harus mesti jadi dokter, pengabdi negara, atau bahkan pertambangan. Well, nggak salah juga sih. Mereka juga jelas gajinya tinggi. Namun kan ketat banget. Makanya banyak anak muda sekarang yang mulai geser arah dan cita-cita mereka ke arah pekerjaan well paid yang tidak terlalu umum, kayak jarang orang tahu gitu. Kayak mana ada sih anak muda yang cita-citanya jadi manajer direksi visual kreatif, but memang pekerjaan yang orang jarang tahu itu yang paymentnya lumayan kalau di luar. So, coba perluas lagi pikiran kalian tentang cita-cita kalian. Mana tahu rezeki kalian bisa juga dapat gaji gede dan bekerja bebas dari kamar kalian dengan kontrak kerja luar negeri kayak gua. Namanya siapa tadi ya? Rockefeller ya. Jadi dia nih lumayan viral di TikTok gara-gara uploadan yang tadi. Nah, tapi viralnya itu karena orang nggak percaya nih dia punya gaji 50 juta ya sebagai manajer. Ya, dan setelah diketahui ternyata dia bekerja work from anywhere kali ya. Ya kan, itu di suatu perusahaan di luar negeri. Tapi dia di luar negeri juga. Dianya enggak. Oh, di Indo. Dia di Indo. Jadi kerja remote. Jadi manajer kreatif apa ya gitu ya, gue lupa. Nah, pertanyaannya adalah bener atau enggak nih? Ya enggak, menurut lo dengan jabatan dengan gaji 50 juta itu dia bisa kerja di Indonesia, ya kan? Terus ya perusahaannya di luar negeri ya, di AS itu, menurut lu percaya nggak? Karena kontroversinya adalah banyak orang yang nggak percaya. Bahkan ada banyak yang spy nih mata-mata, oh ini tuh bohong segala macam, karena gajinya 50 juta. Karena tadi posisinya juga kayaknya cuma level manager ya kalau nggak salah. Ya, level manager. Ya. Di luar negeri. Di luar negeri dia AS ya, di Amerika Serikat atau US ya, gitu kan itu. Oke. Virtual berarti dia ya. Oke. Dapat duit 50 juta. Kira-kira bisa nggak sih kayak gitu atau kayak gimana ya? Kayak gue tentuin ya. Ya, siap. Kayak bobonya gue pro nih ya. Ya, lu harusnya lu baru dapat kontra kan. Sekarang gantian. Sekarang lu pro dan lu kontra. Enakan kontra Pak ya gini.
Tadi gue masih oke sebelumnya tuh. Di konten kemarin. Setuju ya? Berarti lu percaya ya kalau dia itu? Sebenarnya gue bisa nggak kontra aja. Nggak bisa. Gimana wasit? Gue orang yang nggak percaya sama suatu hal soalnya. Oh gitu. Iya. Tapi lu harus pro. Nah ini gue lagi coba melawan batin gue sendiri. Gue lagi mencoba melawan batin. Karena gue pribadi orang yang mencari tahu dulu benar atau enggaknya. Betul. Gitu. Kita bicarakan benar atau enggaknya ya, tapi kita ngelihatnya bahwa ini make sense nggak? Oke. Ya. Mungkin menurut gue karena gue pro ya. Duh, berat nih ya. Karena gue pro lagi ya. Komentarnya netizen nih. Nggak apa-apa. Oke. Karena satu nih sangat memungkinkan bro. Sangat memungkinkan. Ya karena dia kerja dengan perusahaan asing. Ya. Itu harus ditanamin itu Di perusahaan US asing. lagi ya. Yes. Oke. Gue ada contohnya sebenarnya juga. Jadi gue punya teman juga mainnya di desain grafis. Jadi dia tuh bikin desain. Jadi nanti dia tinggal jual di platformnya. Ya kan transaksinya dalam bentuk US. Tiap desainnya itu, jadi yang punya platform tuh dia kasih nih modelnya nih contohnya. Nanti tinggal tolong dong diedit nanti dijual. Gitu. Jadi kayak marketplace-nya sendiri lah. Pada saat dijual tuh lumayan. Sampai akhirnya dia cuma berapa bulan dia bisa jual KTM, tapi nggak sebesar ini. Betul. Gitu. Jadi artinya menurut gue karena gue pro ya gue mungkin bersependapat. Tapi kayaknya kasarnya masih sedikit lebih-lebih kan ya. Mungkin 40 juta something gitu kan. Gitu. Tapi yang gue lihat di situ adalah tujuan dia baik. Gitu. Dia itu ingin membuka ini loh, membuka pikiran. Algoritma, bukan algoritma. Membuka pikiran kita semua atau teman-teman yang ada di luar sana, terutama Gen Z gitu kan, supaya tidak langsung membatasi kemampuannya. Gitu ya kan. Ya itu yang gue lihat dari dia. Jadi gitu. Masih make sense. Masih make sense karena dia bekerja di luar. Ya, tapi gitu. lu agak ragu kayaknya nggak nyampe segitu. Karena itu jabatannya manajer di luar negeri. Ya makanya manajer di luar negeri juga gue nggak tahu sebenarnya. Mungkin ini gajinya direktur kali ya. Rata-rata direktur mungkin bisa jadi di Indonesia ya. Kan gitu. Dia kan dirupiahkan juga kan. Ya mungkin manajer di sana memang segitu rate-nya. Gitu kan kita nggak tahu juga ya. Gitu. Yang gue tahu juga manajer di Indo lah. Lo gimana? Gitu. Setuju nggak? Kalau gue bener nggak setuju lah. Nggak setuju bro. Konten-konten kayak gitu berbahaya menurut gue. Flexing berarti ya. Ya selain flexing jadi bikin ya itulah penggiringan. Tapi kan bukan flexing yang tadi dia tekanin bro. Bukan flexing yang dia tekanin yang dia. Tapi bener apa nggak make sense? Bener apa nggak? Iya makanya nggak make sense. Nggak make sense katanya. Kayak begitu. Bener nggak make sense pak. Harus di-delete. Harus di-delete di konten. Bener. Akhirnya kan jadi orang wah gue bisa. Memang tujuannya mengedukasi, gitu kan, tapi tidak berlebihan seperti itu, gitu kan. Kalau mengedukasi ya lu cukup jelasin, ada tuh kerjaan kayak gini tanpa menyebutkan rupiah yang lu dapat. Gitu. Dia di awal soalnya bilang langsung 50 juta gaji gua gitu. Maybe emang itu adalah kebutuhan konten gitu kan. Jadi memang itu yang dimakan sama audiens gitu kan. Jadi kalau udah nyebutin kayak harga outfit sesuatu yang berbau angka tuh gampang banget viralnya gitu kan di medsos. Makanya mungkin dia pintar menurut gua gitu kan, formulanya gua kerja gini tapi ini nggak bakal viral nih kalau gua nggak plus itu gitu kan. Pada akhirnya booming dengan formula yang menurut gua cukup bagus gitu kan. Cuman bener apa enggaknya sih kemarin juga dibilang bahwa yang si direkturnya itu dibayar juga gitu kan, itu orang juga gitu kan. Jadi bukan direktur beneran yang gitu. Katanya dia jual buku ya. Orang ini jadi so dibuat konten sama dia gitu kan. Ya di luar itu ya kalau tadi soal masalah percaya atau enggaknya gitu kan, udah pasti nggak percaya lah gitu kan. Even kalau misalnya dia freelance atau sesuatu yang jatuhnya WFA ya kan itu kan, WFA kan gitu kan. Untuk gaji segitu sih harusnya nggak mungkin orang bisa handle WFA kecuali dia yang punya perusahaannya. Soalnya manajer dia jabatan. Soalnya dia ada jabatan kecuali dia freelance. Kalau freelance mungkin masih make sense ya. Tapi kita juga nggak tahu bro. Siapa tahu kan startup juga memang banyak juga kan. Dan kan di luar negeri, di Indo juga kan ada orang pengalamannya nggak seberapa ya kan, atau masih minim pengalaman tapi lu udah bisa di-pay 2 digit. Betul. Masih make sense lah gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ya kalau salary-nya oke lah ya kan bisa gitu. Tapi kalau jadi jabatan manajernya itu ya mungkin kita harus ini juga gitu. Benar nggak? Karena manajer 3 perusahaan kita nggak tahu, dia kan nggak detail juga. Betul. Ya kan kalau 3 perusahaan ternyata di perusahaan ya jadinya make sense kan. Iya benar. Dia nanti gue bilang lah harus detail kalau bikin konten, gue bilang gitu. Tapi menurut lo konten kayak gitu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Enggak. Lu pro. Ini gue sampai saat ini tuh lagi mencoba melawan batin bro. Kan lu pro. Gue tuh nggak bisa melawan apa yang di dalam diri gue tuh. Gue nggak bisa gue tuh. Makanya gue tuh harus. Ini beratnya nih gue. Diundang di sini tuh. Gak apa-apa. Lu harus cari alasan. Dari awal gue udah pikir pasti gue di pro nih. Aduh, gue ngelawan diri gue sendiri nih. Harusnya lu pro kan. Oke. Ya.
Mau nggak mau harus setuju. Berarti lu setuju nih kan tadi konten-konten kayak gitu nggak boleh. Terus benar. Sebagai pemacu gitu. Cuman poinnya sebenarnya satu, Apa? yang dia mau coba kasih edukasinya yang benar yang tadi, bukan angkanya sebenarnya. Jadi tapi- banyak banget nih teman-teman kita yang di luar sana tuh lagi merasa kebingungan sebenarnya. Yeah. Idealnya tuh gue harus dibayar seberapa. Gitu sebenarnya. Meskipun memang dilebih-lebihkan, ya namanya juga konten bro, Iya. pasti harus dilebih-lebihkan. Karena kalau nggak dilebih-lebihkan nggak viral. Tapi kalau itu bener kan jadi orang semangat, tapi kalau itu akhirnya nggak Balik dikasih lagi tahu, ke- mereka jadinya nggak semangat. Ya kan? balik lagi kepada mindset sebenarnya gitu. Kalau lu nya bisa ngeliatin setiap apa yang dibahas dari awal sampai akhir, dapat poinnya, ya mungkin itu yang harus lu ambil. Jangan kepada angkanya. Poinnya kan adalah kan dia mengedukasi kan. Iya. Sebenarnya ada tempat yang layak. Iya, Tinggal lu mau cari atau enggak. Lu mau ngembangin skill lu atau enggak. Betul. Itu sebenarnya yang mau dia bawa. Iya, Gitu iya, loh. iya, iya. Gue Coba. pronya di bagian situ. Katanya kalau misalkan 50 juta mungkin buat 3 perusahaan, berarti masing-masing 15 juta dong. Ah, enggak dong bro. Coba kalkulator. Ya, Nah. 16 something lah. Iyalah kalau tapi kalau dibilang di pay segitu gitu kan, 3 perusahaan manajer berarti kan gajinya juga kecil. Berarti kalau misalnya itu tiga perusahaan nih gitu Iya. kan, mabok lah gitu jadi manajer karena Kamu jadi percaya sama saya dong. pro kan. Ini kan Oh, iya, kok lu kontra? kontra. Lu gimana? Enggak, kalau misalnya dia disuruh handle 3 perusahaan dengan responsibility-nya manajer gitu kan, kayak mustahil lah dia bisa handle itu WFA gitu. Iya, Karena ada iya. tim yang mesti dia build pastinya gitu. iya. Kecuali dia yang memang langsung kerja ya, dia ngerjain Iya. semua sendiri itu tuh masih make sense Make sense, lah. ya. Tapi di luar masalah kayak bisa atau enggak, harusnya semua itu memungkinkan aja Semua gitu ya. kan. Karena balik lagi mungkin dia ada rezekinya gitu kan, kita nggak tahu. Ada orang yang kerjaannya gampang gajinya tinggi, ada orang kerja susah gajinya juga kecil gitu kan. Tapi hal tersebut buat di Indo masih sulit dipercaya aja sih gitu. Oh bisa begini gajinya 50 juta. Biasa kan level-level direktur soalnya kan yang Iya, di apalagi Indo gitu loh, ngeliat kontennya pengalaman gitu, lu gaji 50 juta masa nggak bisa beli kamera yang lebih proper? Iya, kan? betul, Fotonya ada yang buram-buram bilang gitu. segala macam gitu loh. Jadi kurang lah. Yang tadi buram ya videonya? Buram. Oh, buram. Kan. Apa mungkin karena ini kali udah di-download gitu kali. Jadi ya buram. Jadi Iya, resolusinya iya, turun. iya. Nah, tapi kan permasalahannya kan yang nyinyirnya ini kan. Sebenarnya kan kalau misalkan kita appreciate aja sebenarnya nggak akan jadi masalah Iya, sebenarnya iya, kan. iya. Tapi banyak yang nggak percaya aja gitu ya. Iya. Apa mungkin karena Karena kan notice langsung sama angkanya bro. Jadi angkanya orang ya. langsung, Iya. kayaknya nggak benar deh. Berarti Gitu. orang Indonesia kayaknya bukan orang Indonesia ya. Maksudnya komen-komen yang ada di situ tuh kayaknya nggak seneng lihat orang sukses gitu ya. Ya, ya itu yang bikin kita terbelakangi. Ah. Kita nggak pernah berkembang gitu. Soalnya itu tuh udah rumus-rumus konten sih dari zamannya si Skakol gitu kan, apapun Siapa yang menyebutkan rupiah. Istrinya gitu Just No kan. Limit sekarang. Nah siapa tuh? Ya, yang mukbang 100 juta, Yang 19 mukbang juta, ya gitu. dulu itu Siska Call. Oh Jadi gitu. poin konten yang menyebutkan rupiah itu pasti akan cepat viralnya kayak si Holo gitu kan, berapa outfit lu, Ya, jadi outfit. gua udah 200 juta nih gitu. Oh kan. gitu. Ya, jadi Iya, iya. Sama memang MM. formula kontennya, jadi si Luke Ferrell menurut gua sih cerdasnya di sisi itu, di luar bener atau bohong ya Iya, soal salarinya itu. Kembalikan lagi dia sama Tuhannya lah ya. Tuhannya dia. Iya Tuhannya dia dong. Kita nggak tahu plot twistnya dia apa bikin itu kan, kita nggak tahu. Iya, Kan benar. kalau lu kan pro tadi kan. Nah, Iya, gue Berarti- tetap iya, masih tetap ada pro, sama kan? gua. Nah, lu Tapi kan berarti- pronya gue nggak semuanya. Yang tadi Iya. gua bilang. Pronya tuh adalah ada niat baik yang dia mau coba kasih, Oke, edukasinya. buat lebih semangat ya. Buat lebih semangat. tapi bikin konten-konten yang bikin ngeluarin uang ya segala macam itu nggak masalah menurut lu? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Sampingkan dulu. Sampingkan Gitu. dulu. Karena kan memang mindset kita itu masih mindset yang terbelakangi. Oh, gitu. Kebawaan sama orang tua kita Oh, tuh. gitu. Biasa kita tuh harus hormat sama orang tua, kita harus dengar. Oh. Yang tadi dia bilang kan biasanya itu adalah pekerjaan dokter dan sebagainya. Iya, boleh dong kan? ya. Makanya tadi gue bilang gue punya teman juga emang benar, tapi nggak sampai 50 juta. Iya. Gitu. Banyak lah ya pekerjaan yang Banyak. sebenarnya bisa menghasilkan uang banyak gitu ya, Banyak. tanpa harus jadi yang tadi. Tapi nggak apa-apa juga jadi dokter, jadi ini kan pekerjaan mulia juga kan. Iya, iya. Guru atau misalkan pengusaha juga, walaupun bukan dia content creator gitu Iya. ya. Nah, punya pilihannya masing-masing lah ya. Betul. Ini jadi nah takutnya kan yang melihat konten itu jadinya salah persepsi gitu kan. Pada akhirnya nih dia aja jadi ini gajinya Bisa. sekian gitu kan. Betul. Aku pengen jadi kayak gini gitu kan. Belum tentu pada saat lu dewasa hal itu masih menghasilkan cuan gitu loh, itu kan saat ini gitu kan. Padahal konten itu tuh dulu waktu anggaplah kita zaman kuliah kan nggak ada. Ya. Kan kita juga nggak tahu gede ternyata bisa jadi konten creator segala macam. Ya betul. Terima Bahkan dengan tanpa keluar rumah ya.
Karena semua alat dan segala macam udah ada. Dia keluar juga kadang-kadang Pak dia. Beli kopi Iya, gitu. gitu. Kalau gitu bosan dia nyari Biasanya makan kan di luar. kerjanya. Oh, kerjanya ya. Bisa ibunya beli bawang, cabai juga. Iya, Keluar bener. Pak jadinya. Nah, biasanya makan Indomie doang, tadi orang kosan sih. Ya kan. 50 juta gaji Indomie doang. Tapi Nabung, 5 juta, 50 jutanya sebulan apa sehari apa Nah, sebulan? dia juga nggak ngasih. Sebulan. Sebulan tadi dia sempat sebulan 50 juta ya, betul. Siapa tahu dia nabung. Dia mau bikin bisnis sendiri nantinya. Ya kan? Ada orang kan begitu kan, biasa. Namanya kan bagian daripada low profile. Oh iya. Nah, itu kalau profile dia tidak menyebutkan angka yang Nah, dapat itu tuh sebenarnya. Ya. Jadi Nah, tapi kesannya kalau misalnya dikasih tahu 50 juta dia udah pakai yang mana, kesannya flexing. Padahal kan yang dia mau coba dia nggak mau flexing ya. tanpa dia pakai alat dia udah flexing masalahnya. Flexingnya apa tadi dia? 50 juta. Cuma 50 juta doang kan? Oh, menurut kalian tuh flexing? Iyalah. Nggak tahu, gua Enggak. begini, nah, tadi Nah, nih, versi kata gue dia. beda soal flexingnya tuh. Flexing tuh kayak gimana? Ya ya bukannya benar-benar menunjukkan lu sebagai orang kaya. Itu kan cuma sebutan doang gitu. 50 juta. Dengan berpenampilan Atau dia yang layak dan nampilin sebagainya. saldonya jamnya. baru gitu kali Nah, ya. itu jelas. Oh, Dia gitu. nampilin waktu itu masalahnya. Oh, nampilin. Yang ini? Iya, Iya. katanya nampilin. Oh, dulu. Oh, gue nggak tahu soalnya nih. Jadi kan setelah debat-debat itu tuh dia nampilin. Dia ngasih tahu beneran 50. bukti Berarti transfer flexing. bukti, Oh, bukti kalau itu iya transfernya. flexing. Tapi lu tetap harus pro. Iya. Gue gini nih kalau ketertinggalan nyaman informasi, gitu. nyaman gua. Gak bisa Tapi, gua. tapi bukan itu poinnya. Ya. Tapi poinnya adalah ini make sense nggak ya kan kerja di luar negeri itu dengan gaji segitu, dan pertama make sense nggak dia punya jabatan tapi kerjanya nggak di sana Ya. gitu kan. Karena kan mungkin kalau misalkan kita di US atau di luar negeri gitu kan pasti kita percaya ya megang ini better orang sini juga. Kenapa? Karena kultur dan segala macamnya udah diketahui Tapi beda sama sih mereka kalau di luar gitu. sana, kalau barat mah mereka pasti yakin gue masih ada yang konsep kayak gitu. Iya, benar, Gak mesti benar. harus stay gitu. Tapi Beda kan lu sama harus orang negara timur. monitor tim lu kan, manajer itu kan punya bawahan kan. Mereka tuh semua sudah sistem bro. Oh iya. Mereka tuh sudah sistem. Kalau negara sana tuh semua udah sistem. Dari bawah sampai ke atas semua udah sistem. Cara pikirnya juga mereka sudah beda Udah dengan jalan orang kita. sendiri gitu Udah ya? jalan sendiri. Ya, Karena mungkin memang kalau dari itu kecil jalan. udah kayak gitu budayanya. Ya. Beda sama kita, budaya harus percaya, ya kan. Kerjanya harus dimonitoring. Ya. Itu yang bikin jadi keterbelakangan. Kenapa mereka itu 10 tahun lebih cepat dibanding kita? Oh. Itu. Bener banget. Itu yang Nah, bikin terus kita beda sama mereka. masih terlihat muda untuk jadi manajer kalau menurut gua. Sekarang udah perkembangan zaman. Udah benar zaman. Gue gak mau. Iya. Ya didukung sama sebuah teknologi juga kan. Ya kan didukung sama sebuah teknologi juga. Iya betul. Ya kan? Ini namanya teknologi juga sekarang anak-anak muda juga yang bikin. Iya, betul. Ya, jadi make sense lah. Essence ya. Lu menurut Essence enggak udah jadi manajer lu? Paling umur berapa sih? Masih di bawah 20-30-an gitu. Belum bisa sih. Mungkin. Deh, saat jadi manajer ya, level manajer itu bukan kerja lagi, bukan kinerja. Gue sering konten kan sekarang banyak nih yang udah masih muda Sekarang bisa kita jadi presiden. sekarang gini gitu deh, kan. ngomong aja deh. Kita nggak usah ngomongin sekarang. Kita sama-sama suka bola kan. Bola suka gua. Banyak nggak sekarang manajer-manajer muda? Enggak ada. Banyak. Udah nggak? deh umur berapa dulu? Ya 30-an dan sebagainya. Jarang. Buat ukuran buat pemain bola ya. Nah. Banyak coy, kayak Di Hoy yang pemain Di Hoy. pelatihnya Newcastle, Arteta Yeah. juga masih muda, Yeah. De Zerbi juga masih muda, 40-an yang ke atas Fulham tapi rata-rata. enggak di bawah 40 bro, Nah. gitu. Karena gagasannya yang dicari. Karena apa? Karena sudah sepak bola modern dan tidak lagi yang lama. Bisa seperti itu, Gitu. usia muda, tapi kan dia mesti ketemu dengan timnya. Tuh. Ya kan? Iya Harus- kan? Oh, bola bro. bonding. Pelatih UEFA gimana coba? Nah, makanya ada yang dicontohkan seperti itu. Ini Iya. udah mah muda, WFA, Betul. gitu kan? Iya. Gimana dia managing Betul. timnya, gitu Iya. kan? Pengalaman masih minim, Wajar sih kayak gitu. gitu. Bonding timnya nggak. Itu kan ada. statement karena kita kulturnya kita, Iya. gitu. Kultur yang di sana kan beda-beda pasti. Gimana kulturnya contohnya? Kebetulan saya belum nggak tahu. Mungkin Ya, cuma kalau- dari informasi yang gue baca dan lihat Oh aja. gitu, kayak ya. gitu. Ya kalau gue lihat tuh kayak masih muda nih, kayak emang bisa gak sih jadi manajer Ya, gitu ya. kan? Karena menurut gue ya jadi manajer itu lumayan agak susah untuk apa namanya ya, Kan untuk butuh manage. kapasitas yang benar-benar dilihat. Iya, karena dia betul, harus betul. pantas atau tidak kan. Lagi Gitu kan ya, sederhananya. ya semoga sih bahasa Inggris dia lancar juga ya, jadi dia ngomong sama itunya lebih enak juga gitu kan. Soalnya dia pernah ke Gap, jadi ngomongnya sama Word kan waktu itu dia. Oh gitu ngomong Iya. sama Word. Jadi kan dia pakai kacamata nih Nah, Pak. ini. Dia ngezoom kan nah. Heeh. Kena pantulan kan kacamatanya. Oh, kebaca. Itu adalah Kelihatan. Word. Oh, Kertas putih. bukan lagi meeting bukan? Bukan, itulah yang bikin Makin. Oh itu yang Itu. salahnya. Makin ini. Kapan selesai konten ini? Kapan selesai konten? Atau mungkin bisa nggak saya tuker di sono? Saya nggak nyaman nih. Melawan diri saya sendiri saya nggak nyaman. Oke, kalau gitu kita langsung baca komennya. Iya, baca komennya, Kita baca Pak. komennya aja. Masih disuruh promo saya masih dengan sanggup deh Pak. Hah? Melawan deh. diri sendiri nggak bisa saya. Oh teman saya nih, King komen. Siapa tuh? Halo Karina Karin. Oh teman anda tuh. Teman saya nih. Kok dia bisa komen di sini? Gue bacain Kan ya. teman lu. Orang di sini terlalu banyak ngurusin
orang sampai segitunya. Jatuhnya kayak Mama Julid kepo sama si Rick, beda tipis tuh. Keren nih Karin nih. Ngurusin orang banget nih gitu. katanya. Memang kalau di kita kan gitu, Bro. Ya kan? Bener. Nggak suka lihat orang senang lihat orang susah. Betul. Udah begitu lagi. Hebat juga nih si Karin nih, bisa komen di sini. Lanjut ya. Walaupun remote tapi harus punya visa kerja juga nggak sih? Correct me if I'm wrong. Ya. Mau tahu ya itu ya. Oke lanjut ya. Nggak Bahasa mungkin Inggris. juga kan dia minta KTP kan. Nggak dibutuhin. Butuh lah, pasti lah. Nggak perlu kayak gitu. Yang paling butuh sebenarnya ini sih nomor rekening. Kakak pak, udah jelas. Di fotokopi. Kalau dia nggak punya kakak, Adanya di mana? boleh ya berarti adanya ya. Nah banyak yang ketukar looker filler. Nah, banyak yang kayak looker filler cuma diem aja. Jadi banyak sebenarnya katanya. Nah itu, berarti kan kita tuh jangan, itulah. Jangan apa, jangan Harus underestimate biasakan, gitu. harus biasakan tuh cari-cari informasi yang lain. Jangan Lagi. cuma lihat satu contoh tuh punya kesimpulan yang besar. Betul. Gitu loh. Gue yang baru umur 17 tahun udah punya tampang, kata dia gitu. Oh tambang mah gue juga bisa beli kalau Kali, tambang. kali, Iya. Nih Alhamdakim, coba ya kasih tahu. Apa alhamdulillah Itu dia tadi tuh punya tambang yang mana? Oh gitu. Dia tambang yang mana? Oh si Tambang yang biru mungkin. alhamdulillah kasih tahu ada punya tambang yang kayak gimana. Tadi ya. Cuma kenapa giliran influencer dalam tanda kutip tukang flexing padahal hasil cuci uang dan endorsan judi online cepet banget. Kalau itu sih udah Pada bahaya. percaya sama kisah suksesnya. Waduh nih. Kalau itu udah bahaya. Nah, ini kamu Melibatkan banyak pelanggaran. pihak soalnya. Iya, cuci uang. Kayak ngerti aja cuci uang emang kotor. Iya. Uangnya ya kan. Dan soto yang udah Indra Jaya, Aldi. Netizen. Tahu apa Anda dengan cuci uang ya? Nih bagus apa nih? Bagus SPRTA. Bagus Saputra mungkin namanya ya. Dikasih motivasi malah membuli. Wah kakak pantas aja nggak maju-maju. Wah ini kayak dia nih bener nih ya kan. Kita Pro tuh ya? kan dia pro. Maksudnya Motivasinya yang diambil kan? Iya, gitu. positifnya Bukan aja angka dan nih. sebagainya gitu loh. bahasa Inggris. Ke skip. Dia ada yang komen ini mungkin buat kita juga ya. Apa tuh? Sumpah ini perdebatan paling nggak penting. Oh, itu Pak yang dari awal Pak yang saya rasain. Saya melawan diri saya sendiri Ya, ini. kita harus kuat, kita harus Nggak bisa, melemparkan konten gitu. ini ke teman-teman ya. Oke, lagian segitu amat ngurusin kerjaan orang, cuma di Indo kayaknya yang repot sama kerjaan orang lain. Kayaknya orang lebih nggak terima, Pak. Tapi di Zimbabwe nggak gitu kali ya. Orang lebih nggak terima, gue panas-panasan segala macam seharian cuma dapat sekian. Iya, Lu ini kayak enak-enakan gini, dia. Nah itu benar. di ke arah sirik. Tuh, Resa Desta dengerin kamu. Tapi ada loh yang dari, lu tau gak yang berita terbaru itu yang viral, yang anak kecil yang dari India yang dia bisa ngoding sampai akhirnya dia Oh, yang diundang. punya buku itu. Gitu Ini, loh. Yang umur 9 tahun bukan sih? Ya diundang sama Amazon atau apa ya? Gue lupa ya. Oh, iya, Atau betul. dari Apple. Dia masih muda loh. Oh, Tapi iya. levelnya udah juga. Berarti mau ada contohnya kan? Tapi kan dia nge-create sesuatu, bukan Ya karena dia nge-create jago sesuatu. coding, jadi Iya. diambil gitu loh ilmunya. Bibit lah itu, Mas. Ya kan nggak mungkin dia disuruh jadi manajer kan? Enggak, levelnya udah tinggi. Coba cari tahu dah. Gue lupa. Cari. Coba cari tahu yang viral itu. Boleh ya teman-teman kalau ada linknya ditaruh Itu di lumayan komen. loh pendapatnya. Sorry ye, kata dia gitu. Sorry ye, kata dia gitu. Kalau 50 juta ukuran gaji untuk US sih biasa, kata dia gitu. Iya. Dapetin kerjaannya bisa gak? Oh, kamu tuh. Bukan masalah. Emang. Abi Yusuf, ya. Ya benar, bisa dapat nggak? kerjanya bisa nggak? Coba. 50 Panji juta. Pragiwiksono aja minus ya di luar negeri ya. Iya makanya banyak yang minus nih. Mau gajian puyeng gue ya. Oke. Bulan Mau ini. benar atau salah public speaking dia patut diacungi jempol. Enak ngomongnya gitu. Kita tuh kurang katanya. menghargai. Iya, Yang jadi gitu. jeleknya kita tuh kita nggak pernah maju. Satu lagi nih ya. Karakter masyarakat Indonesia. 1. Suka validasi. 2. Suka ikut campur masalah orang lain. 3. Suka mencari tahu tentang kehidupan orang lain. 4. Tanpa sadar dia berdiri di situ-situ aja karena repot dengan urusan orang lain. Iya. Closing yang baik Iya. ternyata ya. Benar. Closing statement yang bagus. Betul, karena benar kan ini viral gara-gara orang pengen cari tahu kan. Ini orang benar nggak sih? Terus Habis ini- waktunya, iya. gitu loh. Daripada lu nyari informasi yang kayak gini, mendingan kan lu Belajar kerja. yang lain, Iya gitu. kan, jangan ngabisin waktu buat nyari-nyari yang nggak penting kayak Belajar gini. akurat di SDC gitu kan. Tapi ini nggak di sini. Oh. SDC bener produk kita. Produk Ya, SDC. gimana sih Bapak? Belajar Gimana sih ya. nih? Pamat ah. Lupa ya. Itu jadi poinnya gitu ya. Jadi mau percaya atau enggak dia kerja di sana atau digaya segitu, ya wes lah, ya kan. Itu yang penting adalah Bagi persepsi ya. Ya, maksudnya bener tadi kalau misalkan cuma 50 juta di US biasa
gaji segitu biasa, tapi lu bisa nggak dapetin kerjaannya gitu kan. Sekarang kan uang 50 juta memang kalau lu di Amerika nggak jadi apa-apa 50 juta itu. Kata siapa? Iya, soalnya biaya hidupnya mahal di sana. Oh iya. Ya kan, segala-segalanya bahkan pajaknya juga besar. Tapi ketika uang itu masuk ke Indonesia, jadinya kan gede, gitu kan. Jadi itu yang membedakan gitu kan. Tingkat suku bunga dan segala macam kan berbeda gitu. Tapi ya udah, kalau misalkan si siapa namanya, Rockefeller itu benar ya bagus, kita doakan biar sukses. Kalau enggak, ya udah kita doakan dia untuk sadar bahwa jangan bikin edukatif yang negatif gitu kan. Nggak negatif. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan dilebih-lebihkan. Gitu. Ya, itu dia poinnya ya. Jadi teman-teman boleh berkreasi apapun itu, jadi apapun itu, usia tidak dipandang gitu kan. Kalau memang bisa ya kita akan pasti menghargai lah ya. Bagian itu. Oke. Baik. Itu aja dari kopi hari ini ya, kontroversi perkantoran inspiratif ya. Semoga kita memberikan inspirasi untuk kalian semua. Thank you guys. Sampai jumpa.